kita bisa berenang menuju korban dengan gaya katak atau gaya dada sambil pandangan tetap tertuju kepada korban. Jangan lupa untuk jaga jarak. Stop sekitar 3-4 meter dari korban, jangan sampai masuk ke dalam area jangkauan korban. Mengapa? Karena korban yang sangat berusaha untuk menyelamatkan diri akan berusaha menggampai kita, dan hal ini membuat resiko kita ikut tenggelam bersama korban. Halo Sobat DRV, perkenalkan saya Dr. Levina, saya dokter spesialis kedokteran olahraga dari Royal Sports Performance Center. Pada hari ini kita akan membahas topik tenggelam. Pertama, apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat ada orang yang tenggelam? Kalau kita cukup berkompeten untuk menolong, itu akan berbeda pertolongannya dengan yang tidak berkompeten. Kalau kita tidak cukup kompeten untuk menolong korban, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita bisa berusaha meraih korban dengan bantuan alat-alat seperti pertama, pelampung, lalu kedua, bilah panjang, dan alat apapun yang ada di sekitar air. Namun, ada kondisi-kondisi tertentu di mana korban tidak dapat ditolong melalui tepian saja. Misalnya, karena terlalu jauh dari samping kolam. Apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi, pertama, kita panggil lifeguard atau bantuan orang lain sebelum kita masuk ke dalam air. Jangan lupa, resiko penolong akan semakin meningkat dengan kita ikut masuk ke dalam air. Setelah kita panggil bantuan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenali air. Bagaimana kedalaman air tersebut? Apakah air tersebut jernih atau keruh? Apakah ada resiko hambatan, misalnya puing, dan lain sebagainya, tergantung lokasi kejadian. Setelah itu, kita harus membawa alat-alat yang dapat melampung, seperti contohnya jaket pelampung, ban penyelamat. Bila tidak ada, banyak alat-alat yang bisa kita upayakan untuk menolong. Misalnya bola, tali pembatas, selain itu dayung, ataupun bahkan jirigen kosong. Bahaya berenang di open water akan berbeda dengan risiko yang ada bila berenang di kolam atau di air yang dibatasi dengan dinding. Namun, apa yang harus kita lakukan bila kita harus ikut masuk ke dalam kolam? Dalam catatan, kita tidak dapat menolong korban melalui tepian. Pertama, tadi setelah panggil lifeguard, kita siapkan alat-alatnya, kita bisa berenang menuju korban dengan gaya katak atau gaya dada sambil pandangan tetap tertuju kepada korban. Jangan lupa untuk jaga jarak. Stop sekitar 3-4 meter dari korban, jangan sampai masuk ke dalam area jangkauan korban. Mengapa? Karena korban yang sangat berusaha untuk menyelamatkan diri akan berusaha menggampai kita, dan hal ini membuat resiko kita ikut tenggelam bersama korban. Saat di air, dengan sambil menjaga jarak dari korban 3-4 meter, nilai ulang apakah menolong korban terlalu beresiko terhadap penolong. Lalu, bila cukup aman dan kita cukup yakin korban tidak akan menggapai kita, kita panggil korban, sampaikan bahwa kita akan melemparkan alat-alat pelampung tersebut kepada korban dan minta korban untuk memegangnya dengan kedua tangan di depan dada. Dengan cara demikian, korban akan sedikit mengapung sambil meminta korban menggerakkan kedua kakinya di dalam air dan bergerak ke arah Anda bersama-sama ke tepian. Namun, bagaimana bila korban dalam kondisi yang sudah tidak sadar? Kita dapat menolong dari sisi belakang. Ada beberapa metode yang dapat digunakan. Pertama, kita bisa menggaitkan kedua lengan kita di bawah dari kedua lengan korban, memposisikan kepala korban di dada atau di perut kita, lalu kita bergerak mundur dengan tungkai yang diayunkan ke arah air, seperti gaya katak atau gaya dada yang bergerak mundur sambil mempertahankan wajah korban di atas permukaan air. Lalu cara kedua yang juga dapat kita lakukan, kita memegang dagu korban dengan lengan kita. Hati-hati jangan sampai tangan kita menutupi mulut ataupun leher korban. Tarik korban dengan satu tangan dan mempertahankan gaya kita berenang di posisi samping dengan tangan lainnya. Tarik korban dengan gaya seperti ini, kita dapat membantu mempertahankan jalan nafas agar tetap lurus dan juga membuat kepala korban atau wajah korban tetap di atas permukaan air. Setelah kita mengevakuasi korban dari air, kita harus menilai apakah korban sadar, bernafas, ataupun responsif.
Bila korban sadar, bernafas, kita bisa observasi sambil menunggu tim bantuan datang pertolongan medis lanjutan. Lalu bagaimana kalau korban bernafas namun tidak sadar? Kita bisa baringkan dalam posisi pulih, posisi menyamping, dan dihangatkan sambil memantau korban tersebut tetap bernafas sambil tentunya menunggu bantuan atau tim medis yang datang. Lalu, bagaimana kalau posisi korban tidak sadar dan juga tidak bernafas? Pertama, kita cek respon korban. Cara untuk mencek respon korban, kita panggil korban, kita juga bisa menepuk-nepuk bahu korban dengan cukup kencang sambil memanggil korban. Cara untuk mencek nafas, kita dapat mendengar dan merasakan hembusan nafas korban di telinga penolong sambil melihat pergerakan dinding dada maupun perut korban yang bergerak secara teratur. Bila tidak ada respon, tidak ada nafas, kita bisa panggil bantuan lagi. Lalu jangan lupa kita lanjutkan ke bantuan hidup dasar. Kita cek nadi korban, dari area jakun digeser sedikit jari-jari kita ke arah samping untuk cek nadi dari karotis. Untuk pemeriksaan ini, jangan terlalu lama, kita upayakan maksimal di 10 detik saja. Cara untuk memberikan bantuan hidup dasar, korban dibaringkan secara telentang. Gunakan telapak tangan area sini, tumit telapak tangan, untuk memberikan resusitasi jantung dan paru kepada korban. Letakkan di tengah-tengah tulang dada, lalu upayakan bahu dan pergelangan tangan dalam posisi vertikal tegak lurus terhadap dada korban. Dorong dengan kecepatan 100-120 kali dalam semenit, kedalamannya kurang lebih 5 cm, dan upayakan saat turun dan naik itu dinding dada dalam posisi recall yang sempurna. Setelah lakukan 30 kali, kita berikan bantuan nafas 2 kali. Lakukan terus-menerus sampai bantuan datang, dan bila diperlukan ada AED yang akan menilai ritme dari jantung. Lakukan hal itu terus-menerus sampai bantuan datang atau korban sadar kembali. Demikian sharing sesi hari ini terkait tenggelam kepada Sobat DRV. Semoga kita semua dalam kondisi yang selalu aman dan terhindar dari bencana seperti itu ya Sobat DRV. Sampai jumpa!